Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat ya, amin. Nah, tadi seru banget obrolan kita, Ya. tapi kadang suka bingung ya, sudah terlanjur ada gesekan, sudah terlanjur beda pendapat, tapi kan ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, gimana sih? Saling memaafkan. Betul, terus merajut kembali yang agak-agak renggang gitu, gimana Ustadz? Sebenarnya kembali kepada orang-orang yang menjadi panutan di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada kiai, ada ustadz, ada habaib, kemudian ada para pemimpin-pemimpin kita, ada MUI juga. Semua golongan itu cobalah untuk duduk bersama. Kemudian menyatukan pandangan, menyatukan pemikiran, arahkan masyarakat kepada hal yang baik, insya Allah akan menjadi persatuan kembali. Amin. Itu yang terjadi sebenarnya. Cuman karena tidak mau duduk bersama ini yang jadi problem. Mungkin belum ya, masih Mungkin menunggu belum, momentum ya. mungkin ya. Boleh jadi, belum. Kita Itu dia. sama-sama menunggu dan optimis tentu saja agar semua tokoh masyarakat ini bisa duduk bareng, merajut kembali. Betul. Iya. Merajut kembali Merajut yang kembali, betul. Kadang-kadang mungkin yang di atasnya tidak merasa gitu ya, Betul. bahwa yang bawah-bawahnya ini malah yang bikin ricuh gitu kan. Itu tuh gimana? Yang paling berbahaya itu adalah di pengikut. Pengikut ya, betul. Sedangkan kami yang di atas itu aman-aman saja. Nggak ngerasa ada itu merupakan hal yang Nggak ada. besar gitu ya. Betul. Saya duduk dengan para ustadz-ustadz yang memang senior juga, yang mereka itu juga beda pemahaman dengan saya. Pun juga kami tetap aja duduk sholat bareng, taraweh bareng, kemudian sholat isya bareng, subuh bareng. Kalau lagi memang sampai subuh, kita ngobrol bareng, tidak ada yang namanya ribut. Tapi kebanyakan yang di bawah, Betul. para pengikut ini mereka salah memahami agama itu sendiri. Dianggapnya apa yang disampaikan itu sudah menjadi keyakinan yang harus. Padahal di situ adalah pembelajaran buat orang yang mengikuti. Supaya lebih dalam lagi belajarnya. Bukan ditelan bulat-bulat ya Ustadz ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Kalau telan bulat-bulat telur itu sama kulit hancur udah kan begitu. Susah juga ya. Nggak enak. Padahal kalau telur tuh itu enak. harus dipecahin dulu, kulitnya dibuang dulu. Apa sih dipotong-potong dulu juga kali ya? Dipotong juga. Kan nggak mungkin anak kita langsung makan blok begitu kan seperti ular kan. Iya betul. Harus dipilah-pilah. Ikan tidak akan mungkin dimakan semua karena ada tulang di dalam. Betul. Tulang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Tentu kalau makan ikan bandeng lebih bahaya lagi. Kan tulang semua ikan bandeng itu. Ada duri lunak sekarang. Nah, itu. Tapi ada proses dulu ya. Proses ada juga kan. proses, iya. Semua dengan proses. Betul. Prosesnya pun juga nggak sehari 2 hari. Betul. Ada yang namanya proses lama. Sebulan 2 bulan, bahkan sampai setahun 2 tahun, bahkan sebanyak-banyaknya. Proses rekonsiliasi Indonesia Betul. yang sekarang apa ya memang sangat diperlukan. Apakah Ustadz juga melihat selain duduk bareng itu para pemuka agama, tokoh masyarakat, ini rekonsiliasinya juga butuh waktu yang sebenarnya nggak singkat? Butuh waktu. Waktu yang dibutuhkan itu untuk mengumpulkan ini para pemuka agama. Nah, para pemuka mazhab, saya sebutnya begitu, karena masing-masing kan punya mazhab, lalu kemudian ngumpul bareng-bareng bisa apa enggak? Kemudian duduk bersama membicarakan hal tersebut. Bagaimana supaya umat ini berada pada posisi yang terbaik? Betul. Iktisam tadi, bersatu, gitu. Betul. Tidak pecah belah. Indonesia menjadi harga yang satu. Iya. Jadi Gitu. tujuannya memang untuk menjaga keutuhan dari persatuan itu sendiri ya Betul Ustadz sekali. ya. Jadi bukan merasa saya yang paling benar dan Betul, harus diikuti sangat. gitu ya. Betul. Itu tadi kalau saya nangkep lebih ke bagaimana menyatukan umat Islam dulu Ya. dengan macam-macam mazhab yang sudah dipahami. Lalu dalam arti lebih luas Indonesia karena tujuannya adalah satu Indonesia ya. Ini bagaimana setelah umat Islam sudah sekata barangkali menyatukannya lagi ke dalam lingkungan yang besar yang barangkali memang saat ini masih terkotak-kotakan. Kalau semua sudah memahami akan hal itu, saya yakin akan saling menghormati.
Kalau dengan agama lain saja kita dianjurkan menghormati, Betul. apalagi satu agama yang beda mazhab. The power of toleransi kayaknya ya. Lagi-lagi toleransi memang harus diutamakan. Iya, apalagi Indonesia ini kan sebenarnya negara demokrasi ya. Wah, itu dia. Negara demokrasi itu negara yang mengajarkan hal itu. Betul. Nah, gimana sih biar ajaran agama sama persatuan dan kesatuan, karena Indonesia kan negara demokrasi, ini bisa berjalan beriringan tapi tidak menimbulkan perpecahan. Nah, dimulainya dari beragama yang baik. Oke, beragama yang baik. Kalau beragama yang baik, otomatis negara baik. Ya, akan mengerti dengan Mengerti sendirinya dengan ya. sendirinya. Karena agama mengajarkan adalah toleransi. Betul. Maka negara pun akan menjadi negara yang aman. Nah, undang-undang pun ditulis gitu ya. Iya. Heeh. Oke. Baik, artinya lagi-lagi apa ya, agama yang baik, toleransi. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, kayak Betul. sendal atau sepatu sepasang gitu kan, nggak enak ya kalau dipakainya cuma satu, jadi harus berjalan beriringan. Betul. Untuk menuju ke arah sana, yang tadi juga dikatakan butuh waktu. Selain waktu dan juga proses, apa ya, kebesaran hati yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Hilangkan ego masing-masing mazhab. Kadang-kadang mulut bisa berujar ya Ustadz Betul. ya, tapi sikap belum tentu ya. Itu tadi yang saya bilang, ada komunikasi verbal yang beda. Iya, iya. Kalau komunikasi biasa aman, Aman. tapi verbal ini Iya. oke iya. Bahasa Tapi oke tubuh iyanya itu atau apa. tubuhnya itu lain. Betul, betul. Baik. Nah, ini yang jadi problem. Kalau oke iya, ya oke iya. Kalau ini beneran oke iya, kita sama karena sama-sama akan menantikan kultum dan kumandang azan maghrib, kan Karena semua mungkin sama ya yang dia ada di saking serunya nih Jabodetabek. membahas soal ini tuh Betul. lumayan bikin kita jadi agak lupa ya. Dan pemirsa, kita nanti akan kembali setelah kultum dan kumandang azan maghrib.